Halo, nama aku Elang Wibowo dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, program studi hukum. Kali ini saya akan membawakan materi tentang etika dan moral baik dan buruknya suatu tindakan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu memahami secara penuh arti etika itu sendiri maupun implementasi jika suatu contoh perbuatan baik digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut KBBI, etika ialah ilmu tentang baik dan buruknya perilaku, hak, dan kewajiban moral, sekumpulan asa atau nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak, nilai mengenai benar atau salahnya perbuatan atau perilaku yang dianut masyarakat. Jadi secara singkat, etika merupakan indeks nilai atau referensi dari standar atau batasan yang mengatur bagaimana manusia bersosialisasi dengan sesama manusia. Contohnya, dalam tindakan orang-orang atau masyarakat di Indonesia, seseorang wajib untuk selalu berpakaian rapih dan layak tidak menampilkan terlalu banyak kulit karena dianggap tabu dan tidak baik. Lalu yang selanjutnya ada moral. Moral dalam bahasa singkat dapat dijelaskan sebagai nilai dari tindakan seseorang, apakah tindakannya buruk atau baik di masyarakat. Jika seseorang bertindak buruk, maka dapat dikatakan moralnya tidak baik. Dan untuk kali ini aku akan mengambil filsafat moral dari tokoh yang bernama Immanuel Kant. Immanuel Kant berpendapat bahwa persyaratan moral didasarkan pada standar rasionalitas. Ia menamakan dengan imperatif kategoris, sehingga amoralitas melibatkan pelanggaran terhadap imperatif kategoris dan demikian tidak rasional. Tujuan yang paling dasar dari filsafat moral yang dipandangkan adalah untuk mencari prinsip dasar metafisika moral. Menurut Immanuel Kant, dia memandang bahwa tindakan itu perbuatan seseorang dinilai baik atau buruknya berlandaskan sesuai atau tidaknya dengan kewajiban dasar manusia. Jadi dia tidak mempersoalkan akibat baik maupun buruk. Pada dasarnya tidak melakukan hal yang buruk dilaksanakan dalam maksud perbuatan tersebut, ia tidak ada maksud tertentu. Jadi dia melakukan suatu hal tersebut karena kewajibannya. Tindakan tersebut didasari hanya karena motivasi tanpa mengharapkan balasan. Setiap tindakan dianggap baik jika dia didasari berdasarkan kewajiban moral. Sebagai contoh, perintah jangan mencuri. Kehendak baik yang diharapkan itu berpegangan pada hasil yang dicapai, tapi perintah jangan mencuri itu harus dilakukan karena kewajiban manusia itu tidak boleh mencuri. Jadi perintah tersebut itu mengikat semua orang karena sifatnya universal. Kehendak tersebut bukan dari hasil intensi yang dilakukan karena dia tidak mencuri, tapi karena berasal dari hati yang tertanam dalam jiwa manusia, arti tidak boleh mencuri. Sebagai contoh yang termasuk bukan moralitas. Misal, jika ada orang miskin, lalu Anda merasa kasihan dan Anda memberi uang, hal tersebut bukan termasuk moralitas. Karena adanya intensi, motif, tujuan, dan pamrih. Jadi moralitas itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan tanpa adanya balasan dan intensi latar belakang. Baik, saya akan mengambil dari kasus, bukan kasus tapi lebih ke contoh perbuatan tindakan etika moral baik atau buruk. Misalnya, seorang manusia yang memiliki profesi sebagai advokat
Nah, advokat ini memiliki kasus bahwa si A ini ia sebenarnya dalam kronologi fakta bersalah. Nah, tetapi klien dari si advokat ini membayar uang banyak. Kemudian, kliennya ini karena dia merasa sudah membayar banyak, dia meminta agar kasusnya ini ditutupi dengan aturan-aturan hukum yang dapat meringankan. Nah, kalau berdasarkan etika, si advokat ini harus membela kliennya ini tanpa harus menambah-nambah, tanpa harus merekayasa pasal-pasal agar hal yang salah tadi dapat menjadi benar. Karena dia tahu kalau kliennya ini bersalah dan dia membela hanya berdasarkan kewajiban sebagai seorang pembela. Jadi tidak boleh menambah ataupun menutupi kesalahan. Otomatis ketika si advokat melakukan hal tersebut, ia tidak menerima uang suap tersebut. Kemudian ia membela sesuai dengan kejahatan yang kliennya perbuat. Jadi tidak ditutupin, tidak berusaha membuat yang salah menjadi benar maupun yang sudah benar menjadi salah. Jadi dia memenuhi moral karena memang tugasnya advokat itu melakukan pembelaan berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada. Sebaliknya, pada etika dan moral yang buruk, advokat diberikan uang, dia menerima, dan dia akan menutupi kasusnya tersebut dan terlihat seperti perbuatan kliennya itu adalah benar, padahal dia salah. Dia hanya memenuhi unsur legalitas dan perbuatan yang dilakukan belum termasuk moral yang baik. Walaupun secara hukumnya pembela ini sudah memenuhi kewajibannya dan tidak menolak kasus tersebut, tapi tetap sama saja dia masih belum mendapat suatu moral yang baik. Karena dasar perbuatannya didasarkan kemauan intensi untuk mendapatkan suatu imbalan. Sekian dari saya dan terima kasih telah mendengarkan dan menyimak opini saya tentang moral dan etika baik dan buruk. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.